Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sama Pak Priyo. Pak Priyo ini salah satu pecinta kopi di kantor ini. Setiap hari setidaknya jam 8. Kamu udah masuk belum jam 8? Udah bangun belum? Jam 8 malam. Oh. Jam 10 pagi. Ya minum kopinya ini mana? Ini kopi ini. Kalau gua nggak mampu beli kopi ini terus terang aja. Berapa yang segini? 200.000. Isi 200.000, isi 21. Jadi per bijinya itu kalau di rata-rata 10.000 lebih. Ya. Gaya. Belum lah. Sebulan berapa? Belum mesinnya. Belum mesinnya. Sebulan berapa kali? Ini jenisnya kopinya lain karena kopinya ini langsung instan, jadi langsung masukin mesin. Di ini jadi dia dapat espresso, single espresso setiap pagi. Katanya supaya sehat ininya jantungnya. Tapi mau nyanyi ya? Enggak, untuk sementara aja. Terus makan. Nanti ada artis kita di belakang tuh Pak Dude, suaranya jauh lebih dahsyat daripada kita semuanya. Ya, pagi ini kita pengen baca satu-satu lagi. Saya nggak tahu satu apa ya, yang satu apa bang? Yang menarik untuk dibahas. Sebentar ya, karena kita ini. Nah ini ada status yang menurut saya cukup menarik. Judulnya ini status yang saya bikin minggu yang lalu, hari Senin. Tanggalnya saya di Facebook nggak ada tanggal sih, cuma ada aja. Mengenai salat ya, mengenai salat the way to meet Tuhan. Sekarang itu banyak orang yang banyak orang tidak sholat sebenarnya. Sebenarnya bukan berarti mereka nggak mau sholat. Kalau menurut saya mungkin ajaran pendidikan dari awal mulai kecil itu tidak diajarkan persepsi mengenai sholat itu apa. Ya kalau misalkan kita lihat di kampung-kampung dulu kita kecil, setiap orang tua itu pasti nyuruh anaknya untuk ngaji ke pesantren, bukan pesantren, langgar gitu ya, untuk sholat. Jadi memang sholat ini sesuatu yang masih menjadi misteri. Kalau orang Islam dari kecil disuruh sholat, akhirnya jadi kebiasaan. Kalau nggak sholat itu ada rasa guilty, rasa bersalah. Atau baik, bisnis itu sangat bagus sebenarnya, agar orang itu tetap sholat, karena sholat sendiri itu maknanya akan dirasakan setelah dia itu melakukan selama bertahun-tahun, sejalan dengan perkembangan dari jiwa kita sendiri. Nah, sekarang begini, sebenarnya di dalam status ini yang paling menarik adalah gini. Kalau misalkan Rasulullah SAW itu bertemu dengan Allah dengan cara Isra Mi'raj, Allah itu maha gaib. Sebenarnya kita juga sendiri nggak tahu Allah itu harus digambarkan seperti apa. Apakah kadang-kadang kalau kita kecil gambarnya itu kayak orang besar gitu. Terus kita sholat bertemu dengan ini. Jadi masih menggambarkan makhluk, karena akal kita, akal manusia itu masih di dalam dunia makhluk. Jadi untuk memikirkan sesuatu yang gaib itu sulit. Sebenarnya gaib itu adanya dalam hati, secara virtual. Jadi tidak digambarkan oleh bentuk apapun juga, tapi lebih ke arah feel gitu ya. Yang feel itu orang itu mampu untuk ngerasa berhadapan tanpa harus bayangkan seperti sebuah raksasa atau apa. Nah kembali lagi Rasulullah itu bertemu dengan Allah melalui Isra dan Mi'raj. Kalau kita kan tidak mungkin Isra dan Mi'raj sudah nggak bisa lah, kita bukan nabi. Nah oleh-oleh dari Isra Mi'raj tadi itu, kalau misalkan kita perhatikan dengan benar adalah sholat. Gitu. Nah, sholat itu sebenarnya spesial kalau menurut saya. Pernah lihat film-film ini nggak? Sci-fi seperti apa ya? Film-film yang mengenai luar angkasa itu, yang Interstellar. Bukan, ya Interstellar itu termasuk terus Perception, Inception, terus satu lagi yang film yang itu loh, yang siapa namanya itu, yang cewek itu nonton serius.
yang ada kabel gede gitu, terus dia ada yang menciptakan manusia. Kan sebenarnya itulah pencarian Tuhan kan sebenarnya. Jadi setiap manusia akan bertanya, kita dari mana gitu. Nah, sometimes kita itu banyak beberapa cerita-cerita yang di dalam film itu menggambarkan bagai keinginan atau curiosity. Curiosity itu keingin tahuan manusia itu untuk berhubungan dengan Tuhannya. Siapa sih Tuhannya? Dulu Nabi Ibrahim juga waktu masih kecil dia bilang, oh matahari itu Tuhanku. Tapi setelah malam kok tiba-tiba mataharinya nggak ada, oh bukan Tuhanku. Ternyata, oh bintang itu, bulan itu Tuhanku. Setelah siang nggak ada lagi. Terus gitu terus. Jadi dia mencari siapa Tuhan itu sebenarnya. Nah, oleh-oleh dari Rasulullah itu Isra Mi'raj itu adalah sholat. Mungkin Rasulullah itu minta sama Allah, ya Allah, bagaimana caranya? Nah ini jawab semua nih. Ini ada ceramah nih, dengerin ya. Udah lama di kantor ya ceramah. Jadi ini bosnya ini ceramah sendiri. Kayak orang gila, nggak apa-apa deh. Nah, sholat itu sesuatu yang sangat spesial dari Rasulullah SAW. Kenapa spesial? Karena seolah-olah kalau misalkan kita lihat film-film yang fiksi, itu sholat itu adalah the way. Saya bilang di sini tuh the way to meet the one. Jadi satu-satunya cara kita itu bertemu dengan Allah. Nah itu persepsi itu yang kadang-kadang kita tuh gak menyadari bahwa kalau misalkan kita sekarang mau bertemu Allah dengan cara apa? Yang di approval caranya, yang itu diajarkan oleh Allah sendiri. Kalian sholat. Misalkan kita orang yang semedi gitu, banyak orang tuh mau jungkir balik, mau apa itu terserah. Tapi itu adalah persepsi orang itu mengenai sholat bertemu Tuhan itu dengan cara mereka, dengan persepsi mereka. Apakah itu benar atau tidak? Sebenarnya yang paling benar adalah ya kayak saya punya rumah, saya punya pintu. Kalau misalnya pintunya nggak kasih tahu, tiba-tiba dia masuk ke lubang kelinci, lubangnya kambing, kanannya kambing, yang ketemunya kambing. Nah kalau misalkan dia bener pintunya, dia ketemu yang punya rumah. Tapi kalau saya ngawur, nah ini persepsi sholat seperti itu. Harus kita persepsikan bahwa sholat itu adalah cara untuk bertemu Allah SWT. Ada suatu hal yang kita tanamkan, kalau misalkan kita sudah dewasa, sudah ambil balik, bahwa kenapa kita sholat itu dari mulai kecil terus sampai besar, karena memang untuk mencapai hati kita itu sampai kepada Allah, sampai kepada pintunya ma'rifat, itu memang harus dilakukan setiap hari. Nah, yang menarik lagi sebenarnya adalah tata cara sholat. Coba sekarang, kenapa kok ada wudhu? Kenapa kok ada wudhu? Coba diperhatikan sekali lagi, wudhu itu apa sih? Bersihkan muka, bersihkan tangan, bersihkan ini berhubungan dengan pencucian sebenarnya tangan, tempatnya dosa atau apa. Dia kenapa kok air? Karena zat air itulah yang mampu untuk menghilangkan semua kotoran. Ya. Di samping debu, ya, air dan debu. Terus kenapa kok muka? Kenapa kok telinga? Kenapa kok kaki? Nah itu tata cara sebenarnya penyucian yang secara jasad punya arti dan secara rohani wudhu itu juga punya arti. Nah, terus ruku, sujud, bacaan-bacaan begitu itu semuanya bukan suatu ajaran yang tiba-tiba dibikin oleh Rasulullah, tetapi itu sudah ada guidance-nya bagaimana sholat itu kepada Allah. Mungkin yang kecil-kecil, yang furu-furu, yang itu dan dikembangkan sendiri oleh para imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Syafi'i. Kalau Indonesia itu Imam Syafi'i. Jadi sholat itu caranya juga spesial. Ya, itu yang harus kita masukkan dalam persepsi kita bahwa bertemu dengan Allah itu tidak sembarangan. Ada caranya, ada ajarannya. Itulah sholat. Nah, terus bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Gitu. Sebenarnya kita juga tidak bisa menyalahkan karena orang tidak sholat. Kalau menurut saya sekarang ini persepsi mengenai sholat, persepsi mengenai keutamaan sholat itu sudah mulai pudar. Coba aja di SD sekarang orang tua sudah senang nyekolahin anaknya di sekolah internasional. Mereka mengejar yang namanya, jadi sekarang itu persepsinya itu ada yang satu menurut saya sih religion. Mereka mengasumsikan bahwa
kebahagiaan itu adanya di benda atau di materi, adanya di uang, adanya di kesuksesan, itu adalah bahagia. Mungkin benda juga sih iya, tapi sebenarnya esensinya itu bukan di situ. Benda itu boleh memuaskan, tetapi kebahagiaan dalam hati kita. Nah, kalau misalnya kita nggak pernah puas, sekolah sampai S4, S5, S6 kalau ada ya, maka nggak akan pernah selesai. Karena kenapa? Itu tuntutan, keinginan. Nah, akibat di situ itu ada suatu religion baru. Jangan di situ, Li. Apalagi ngobrol ini sama teman-teman Facebook ini, status Facebook mengenai sholat nih. Ini makanan saya, makanan siang, Pak Noli beliin apa, Li? Gado-gado apa, Li? Gado-gado boblo, Li. Ya, di Senin ada gado-gado boblo. Jadi lumayan lah. Cempaka Putih mulai rame kok saat sekarang ini. Banyak warung-warung. Jadi kalau kamu ke Cempaka Putih, call saya aja, nanti saya ajak makan-makan sini ada bebek apa? Kalio ya? Nah, balik lagi sholat. Jadi persepsi, religionnya sekarang ini kalau menurut saya itu adalah namanya materialism religion, agama materi. Kenapa begitu? Nah, agama itu adalah persepsi loh ya, faith, kepercayaan kita mengenai bahagia itu berdasarkan apa? Jadi kalau misalkan kita percaya bahwa semata-mata hanya uang, semata-mata hanya kedudukan dan pangkat itu adalah membuat kita bahagia, itu adalah religi. Itu adalah semacam suatu agama baru, ya, walaupun KTP-nya Islam. Itu hal-hal yang harus kita mengerti. Nah, kembali kepada orang tidak sholat, saya rasa mungkin karena itu, karena sekarang ini anak-anak juga tidak dididik pengertian kenapa harus sholat, kenapa kita harus melakukan yang ditetapkan sama Islam. Pentingnya kita menanamkan persepsi itu semata-mata itu untuk kembali bahwa esensinya manusia itu kalau di dalam, kemarin itu saya baca satu syair ya dari teman saya, Said Al-Qarni kalau nggak salah ya, saya lupa, bahwa manusia itu sebenarnya bukan makhluk bumi, makhluk surga sebenarnya. Saya agak sedikit surprise juga kata-kata itu. Benar juga, sebenarnya kita tuh roh-roh kita tuh ada di alam roh. Yang ketika ada janin yang belum ada rohnya dalam perutnya ibu, maka ditiupkan roh sama Allah. Sebenarnya benar juga, makhluk surga, tetapi ketika masuk dunia, ya harus beradaptasi dengan kondisi dunia. Dalam bentuk apa ya? Bentuk ini jasad kita sekarang ini. Sebenarnya kita itu ada di dalam. Nah, mengenai kenapa nggak sholat, mungkin karena itu, karena persepsi, karena persepsi itu memang penting, karena persepsi itu membuat orang yakin kenapa harus sholat, kenapa itu. Kalau dari mulai kecil itu sesuatu pendidikan yang sangat bagus. Setidaknya kebiasaan, kalau di dalam beberapa buku sufi dikatakan mungkin sekarang masih biasa, tapi lama-lama Allah akan kasih karunia orang itu menjadi mengerti. Karena yang masih mengerti itu seperti ilham atau wahyu, dia datang di dalam hati. Nah itu yang harus, gak apa-apa sholat gak khusyuk. Tapi yang penting sekarang kita punya niatan. Insya Allah suatu saat sholat itu akan khusyuk dan sholat itu bisa membahagiakan hati. Ya kan, misalkan banyak seperti Wali Robiah Dalia, dia itu pencinta Allah. Dia sudah nggak cinta sama dunia. Jadi setiap kali dia itu sholat itu ada rasa bahagia, seperti bertemu dengan kekasihnya. Bahkan sholat yang khusyuk, ya ini khusyuk. Khusyuk itu sebenarnya kata sebagian ulama itu lupa. Kenapa kok lupa? Iya dia lupa semuanya, lupa kepada yang di sekitarnya. Contohnya bagaimana? Robiah itu waktu sholat sujud terus ketusuk matanya dengan duri, itu dia nggak kerasa. Coba bayangin sekarang, kalau kita pada nyamuk ini gatel-gatel kok, apalagi ketusuk mata, langsung maki-maki gitu, langsung nggak jadi sholat ke rumah sakit. Itu ketusuk matanya nggak kerasa. Kalau sahabatnya Rasulullah waktu perang, ketika dia kena panah di punggung, dia nggak mau dicabut waktu dia masih nggak sholat. Dia sholat dulu. Bentar, saya sholat dulu. Ketika sholat, di tengah sholat baru cabut. Kenapa? Karena nggak terasa. Bayangin. Itu kemana semua saraf-sarafnya ini? Itulah yang namanya kekhusyukan. Kekhusyukan itu kalau dalam ketika orang berkhusyuk, ruhiyahnya sudah nyampe kepada Allah, maka semua saraf-sarafnya, semua perhatiannya itu tertuju kepada Allah. Jadi semuanya kayak terbius sudah. Kayak terbius sudah nggak terasa apa-apa, maka dia berhadapan dengan Allah. Saya nggak tahu apakah ada manusia sekarang kayak begitu, wallahu a'lam.
Kalaupun ada, itu kenikmatan yang luar biasa. Khusyuk lupa, mungkin cuma aulia-aulia Allah yang dapat kenikmatan seperti itu. Nah, balik lagi pada sholat yang tadi. Terus bagaimana dengan orang yang berprinsip bahwa kebaikan saja, yang tanpa sholat juga apa asalkan baik gitu. Jadi ada orang agama Islam, dia punya prinsip nggak apa-apa nggak sholat, pokoknya kita hidup itu baik, memberi manfaat sama orang gitu apa. Itu benar sebenarnya, nggak ada masalah. Karena kebaikan tuh prinsipnya tuh memang sebenarnya kebaikan di dunia ini itu ajarannya dari agama juga. Karena dulu manusia juga berubah, manusia juga nggak tahu apa-apa. Ya. Maka dia tuh kasih pendidikan, kasih kepada agama dari mulai zaman Nabi Adam sampai kepada Rasulullah itu adalah yang membawa petunjuk, gitu. Yang membawa tata cara bagaimana hidup di bumi ini. Itu yang kadang-kadang persepsi kita itu kan agama itu kayak kuno soal apa. Mungkin kita nggak mengerti sejarahnya, nggak mengerti esensi dari agama itu. Sebenarnya agama itu isinya ya itu. Mungkin karena sekarang sulit ya dipelajari bahasanya Arab, terus kata-katanya itu sangat global, tidak langsung kita mengerti. Ya. Itu sesuatu yang sekarang saat ini ada. Jadi sebenarnya agama itu ya tata cara bagaimana kita. Nah, kalau misalkan orang itu hidup terus hanya berpikir kebaikan tanpa memandang sholat, itu kayak begini loh. Ada tuan tanah, dia punya rumah istana bagus banget gitu ya. Terus semua orang tuh kepingin datang. Ada yang datang itu cuma main-main di halamannya, bersihin halaman, rumput gitu kan. Dia di halamannya aja. Tapi orang ini juga sudah menyenangkan kepada orang yang punya rumah istana tadi itu. Gitu. Tapi dia nggak pernah ketemu si yang punya rumah. Dia cuma begitu aja. Gitu. Tapi ada juga orang yang begitu, tapi dia masuk dalam rumah, tok ya. Dia bertahun-tahun dia nggak ketemu, ya tok, pengen tahu orangnya. Kok istilahnya bagus, kok dia itu suka ngasih apa, tapi nggak pernah tahu orang karena ngasihnya itu ya katakanlah dia ngasihnya waktu tertentu yang dia nggak ngerti. Ada juga orang yang pengen tahu itu, sampai dia ketemu dengan yang punya rumah. Nah, ketika dia ketemu dengan yang punya rumah, baru dia, ternyata orangnya charming, orangnya baik, jadi dia cinta. Nah, antara yang ketemu dan tidak ketemu ini berbeda. Walaupun dua-duanya ini tidak memberikan suatu membuat marah yang punya istana itu, tapi berbeda. Berbedanya apa? Ya dia cuma pernah ketemu, terus dia pernah ketemu. Nah sebenarnya banyak orang yang ingin ketemu, cuman caranya nggak tahu. Nah di dalam agama itu ada sholat. Nah itulah caranya bagaimana ketemu. Jadi ketemunya Allah itu nggak sembarang. Jadi kita bisa zikir atau apa itu bisa. Tetapi ketemu secara langsung itu dengan sholat. Nah itulah sholat yang saya bilang the only way to meet God ya Tuhan. Satu cara untuk bisa bertemu dengan Allah itu dengan sholat. Sholat itu berbeda dengan kita bersedekah. Sholat itu berbeda dengan kita berzikir dalam hati. Sholat itu berbeda dengan hal-hal yang menurut saya itu masih kayak tadi main di pekarangannya, belum sampai berbicara langsung. Jadi sholat itu adalah caranya. Tadi caranya bertemu dengan Allah dengan suatu tahapan yang itu diajarkan sendiri oleh Allah melalui Rasulullah. Umat-umat sebelum Rasulullah nggak pernah dapat itu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita bisa memahami bahwa sebenarnya sholat itu adalah the best prize, the best gift, hadiah terbesar pada umat Rasulullah. Karena dengan sholat itu dia bisa berdamai dengan Allah. Nah ini sebenarnya untuk zaman sekarang ini menurut saya sebuah ajaran yang yang ortodoks, otodidak atau apa ya? Nah, pokoknya kamu gini-gini gitu, apa namanya itu? Jadi kalau orang itu kan bukan mengajarkan agama, pokoknya kamu percaya gitu. Apa itu namanya? Ya itu boleh sih, karena Allah itu susah untuk membayangkannya Allah itu loh, mengenal Allah itu susah, itu maha gaib. Orang sekarang coba kamu bayangin teori Einstein, relativity ataupun multidimension, mempelajarinya pusing kamu.
Gila, kalau saya sih nggak mau disuruh S3, S4 untuk belajar relativity untuk mengenal Tuhan, ya nggak mau. Sebenarnya kita itu sudah dikasihkan cara yang paling bagus untuk mengenal Tuhan. Karena nggak gampang, mahal gaib, bayangin mahal gaib yang gaib aja nggak kelihatan, kok jin nggak kelihatan gaib. Ini mahal gitu. Ya berat bagi kita. Sebenarnya kalau kita mengerti bahwa ya sholat itu cara sebenarnya untuk bisa mengenal Allah dengan sebenarnya. Nah, bagi kita sebenarnya lebih bagus kita itu sekarang mengubah persepsi bahwa in our life very important untuk menanamkan persepsi kita bahwa agama itu penting. Agama itu bukan sesuatu yang bulukan, bukan sesuatu yang desol, bukan. Agama itu private, agama itu right kita untuk memiliki sangat pribadi. Karena dengan agama kita tuh bisa tahu jalannya untuk bertemu dengan yang bersama kita. Jadi begitu teman-teman. Oh ya, saya kemarin ke Telkomsel karena kopi kita ngomong kopi yuk. Saya ke Telkomsel ketemu dengan teman saya yang juga pecinta kopi. Dia ngasih saya kopi Gayo original. Itu rasanya saya minum kopi ini, saya minum kopinya Sigafredo, saya minum kopinya ya kalau Starbucks dan lain itu juga inilah itu kopi biasa ya. Ini Nuzing. Jadi ada kopi luwak, tapi ini kopi yang original Indonesia diproses secara khusus yang rasanya itu keren banget. Next time kalau kamu ketemu saya sudah ada cafe di bawah, kita lagi bikin cafe. You can kesini, duduk bareng, ngobrol dan minum kopi Gayo yang Wah, ini belum dimakan. Oke, karena makan siang saya sudah siap, maka saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Yang penting kita itu di dalam Facebook ini saling menasihati. Jangan membuat hati kita menjadi pembenci. Jangan suka like status-status memfitnah, status-status yang membuat hati kita menjadi kotor. 1, 2, 3 mungkin nggak terasa, lama-lama kita akan memiliki jiwa mencaci, memfitnah karena nggak sadar. Jadi tetaplah menjadi jiwa kita, menjadi diri kita, tidak terlalu dengan yang lainnya, supaya kebersihan hati kita tetap terjaga. Semakin bersih, maka kita akan mencapai level kebahagiaan yang semakin tinggi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.